KSPTP ngapain aja sih selama pandemi ini? Jadi dikarenakan pandemi, jadi tidak bisa melaksanakan kegiatan secara langsung. KSPTP aktif melalui media sosial untuk memberikan informasi mengenai manajemen ternak perah, lalu memberikan edukasi melalui webinar-webinar, serta melaksanakan kampanye untuk meningkatkan konsumsi susu di Indonesia. Untuk program kerja unggulan apa saja sih yang ada di KSPTP? Ya tentunya banyak, namun diantaranya yang pertama ada Pola Bina KSPTP yang tujuannya untuk mengkaderisasi generasi penerus selanjutnya di KSPTP yang berkualitas dan kompeten. Lalu yang kedua ada Dairy Farm Pollution yang pada periode ini dalam bentuk webinar nasional mengenai strategi peternakan industri sapi perah di masa 4.0. Lalu ada juga World Milk Day atau Hari Susu Dunia dengan konsep kampanye di media sosial untuk meningkatkan konsumsi susu di Indonesia. Lalu untuk program kerja lainnya ada judging sapi perah, namun dikarenakan pandemi seperti ini tidak dapat dilakukan. Namun biasanya pada tahun-tahun sebelumnya judging sapi perah rutin dilaksanakan di Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Untuk divisi tersibuk di KSPTP, ya kalau menurut saya sih mengenai kesibukan relatif, jadi tidak dapat disamaratakan. Dan juga setiap divisi memiliki porsinya masing-masing. Namun menurut saya divisi kaderisasi merupakan divisi yang bisa dibilang paling sibuk dikarenakan masa pola bina yang cukup panjang, dan juga tanggung jawabnya untuk kedepannya di KSPTP juga cukup berat karena harus menciptakan generasi penerus selanjutnya di KSPTP. Harus milih KSPTP. KSPTP adalah kelompok studi profesi ternak perah yang mana di dalamnya itu mempelajari dan juga mendalami ilmu tentang ternak perah. Bagi teman-teman yang memang berminat, tertarik untuk mempelajari ilmu ternak perah secara lebih dalam, bisa bergabung dengan kami. Yang kedua, KSPTP itu berdasarkan dengan asas kekeluargaan. Dalam kehidupan sehari-harinya, di dalam lingkup organisasi KSPTP selalu mengutamakan kekeluargaan. Sesuai dengan jargon yang kita punya saat ini, KSPTP solid, KSPTP solid, KSPTP solid, solid, solid. Di KSPTP produksi yogurt gak sih Kang? Nah, untuk saat ini, terkhusus kelompok studi profesi ternak perah periode kepengurusan 2019-2020 itu belum memproduksi yogurt. Mungkin untuk kedepannya, mudah-mudahan minta doanya juga dari teman-teman, KSPTP bisa memproduksi yogurt dan bisa dipasarkan secara massal dan bisa dinikmati oleh semua orang yang ada di sekitaran Papet pada khususnya. Seniornya ngeremin nggak sih Kang? Nah, untuk seniornya di KSPTP itu seniornya tidak ada yang ngeremin karena di dalam UKM KSPTP itu mengutamakan asas kekeluargaan, tidak ada senioritas. Yang ada kakak-kakak senior kita justru malah sering membantu kita dalam kelangsungan kepengurusan dan juga membantu kita dalam hal channel-channel link kerja seperti itu. Di sapi perah itu sapi yang warnanya hitam putih doang Kang. Nah, untuk sapi perah itu sebenarnya bukan hanya sapi yang warnanya hitam putih, cuman yang identik di masyarakat sapi perah itu sapi yang terkenal dengan warnanya hitam putih. Sebenarnya sapi perah itu bukan hanya sapi perah yang warnanya hitam putih. Jadi kalau secara teori bahwa sapi perah yang warnanya hitam putih itu disebut dengan sapi perah jenis FH ya teman-teman, jenis FH. Dan dalam kenyataannya sapi perah itu bukan hanya itu saja, ada juga jenis yang lain yang memang warnanya tidak putih hitam seperti sapi perah Jersey yang memang warnanya coklat, dan juga sapi perah Ayrshire yang memang notabene ya mayoritas warna kulitnya itu putih walaupun ada sedikit totol hitam dan lain sebagainya. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu mungkin biaya pemeliharaannya dan juga perawatan relatif lebih mahal, dan juga biaya pembuatan kandangnya itu juga cenderung lebih mahal. Nah, untuk keunggulannya sendiri di sini, yang pertama suhu kandang lebih terkontrol, yang kedua mengurangi stres pada ternak, dan yang ketiga perlindungan terhadap penyakit dan
faktor lingkungan dapat maksimal. Sapi perah itu berdiri menggunakan kaki belakang dulu. Terima kasih. Pertanyaan mengenai peralatan kandang apa saja yang digunakan untuk pemeliharaan sapi perah. Yang pertama ada tempat pakan dan tempat minum. Tempat pakan dan tempat minum ini biasanya terbuat dari beton secara permanen, tapi untuk peternak rakyat juga bisa menggunakan ember atau baskom untuk tempat pakan dan tempat minum ini. Yang kedua ada chopper. Chopper ini berfungsi untuk mencacah atau memotong-motong kecil hijauan untuk pakan nantinya agar mempermudah sapi dalam memakan hijauan tersebut. Selanjutnya ada sabit. Sabit juga fungsinya sama seperti chopper untuk mencacah juga hijauan, tetapi untuk sabit ini lebih sering digunakan untuk peternak yang mempunyai sapi sekitar 1 atau 2 ekor. Selanjutnya ada milk can. Milk can ini berfungsi sebagai tempat susu ketika sudah diperah. Sebelum susu dimasukkan ke dalam milk can, biasanya susu disaring terlebih dahulu. Selanjutnya ada timbangan. Timbangan ini berfungsi sebagai untuk penimbangan sapi yang sudah dewasa atau sapi yang baru lahir atau pedet. Untuk timbangan ini nantinya akan mempermudah dalam recording untuk si peternaknya sendiri. Selanjutnya ada tali. Tali ini berfungsi untuk handling pada ternak. Biasanya digunakan untuk membawa ternak keluar atau ketika saat pemerahan, tali juga sangat berguna. Selanjutnya ada cangkul dan skop. Biasanya cangkul dan skop ini digunakan untuk pembersihan feses yang sudah menumpuk, biasanya menggunakan cangkul dan skop. Selanjutnya ada sikat dan selang air. Sikat dan selang air ini bisa digunakan untuk memandikan sapi dan menyikat-nyikat sapi agar bersih tentunya. Yang selanjutnya ada ember. Ember ini multifungsi juga dalam pemeliharaan sapi perah karena bisa sebagai mengangkut air, mengangkut pakan juga. Ember ini sangat berguna sekali. Kapan waktu pemerahan yang tepat dan berapa menit? Pada umumnya, sapi diperah 2 kali, yaitu pada pagi dan sore hari. Lama pemerahan umumnya 6-8 menit, karena ada hormon oksitosin yang menyebabkan susu masuk ke sistem saluran yang lebih besar, sehingga proses pemerahan harus sudah selesai pada masa pelepasan tersebut. Untuk sapi perah, jenis pakan apa yang bagus atau baik untuk diberikan agar meningkatkan kualitas susu? Nah, menurut saya pakan jenis rumput-rumputan baik diberikan untuk sapi perah dikarenakan pada rumput-rumputan mengandung selulosa yang dalam rumen dapat diubah oleh bakteri menjadi asam lemak terbang jenis asam propionat dan asam asetat. Yang diketahui, asam propionat merupakan prekursor dalam pembentukan laktosa susu, sedangkan asam asetat merupakan prekursor dalam pembentukan lemak susu. Dan juga pada sapi perah merupakan hewan ruminansia yang tentunya memerlukan proses memamah biak atau ruminasi agar tersekresinya air liur atau saliva yang dapat membuat rumen dalam pH netral. Nah, ketika rumen dalam pH netral atau baik, maka konsumsi pun akan baik. Nah, ketika konsumsi pada sapi perah baik dan juga banyak, maka produksi susu pun akan banyak. Bagaimana jika pemeliharaan sapi perah dan juga kambing perah dilakukan secara berdekatan? Nah, berdasarkan info yang saya baca, alangkah lebih baik jika kita memelihara sapi perah dan juga kambing perah berjauhan, karena ada beberapa penyakit yang bisa ditularkan dari kambing ke sapi. Kemudian, amonia dari pipisnya kambing cukup tinggi, sehingga aromanya cenderung lebih menyengat, dan bisa terjadi rebutan pakan antara kambing dan juga sapi. Tetapi, jika kita sudah terlanjur memelihara sapi perah dan juga kambing perah secara berdekatan, kemudian tidak berdampak apapun terhadap sapi maupun kambing, maka hal tersebut tidak apa-apa untuk dilakukan. Asalkan pemeliharaannya bagus, karena meskipun kita sudah memisahkan antara sapi perah dan juga kambing perah, tetapi pemeliharaan dan juga perawatannya itu kurang bagus, maka hasilnya pun akan kurang bagus.